Dalam mencermati Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako, Kepala Dinas Sosial Luwu Timur melakukan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Gedung Aula Dinas Sosial pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh pihak Satgas TKSK, Koordinator Kabupaten, Kepala Bidang, pihak supplier, serta pihak Himbara, dalam hal ini Bank Mandiri. Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut Sukarti selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwasannya penyaluran bansos di Luwu Timur tidak lagi menggunakan supplier. Jadi kedepannya agen e-warung akan mengelola warung mereka secara mandiri, dan tentunya dalam penyaluran itu agen e-warung harus memperhatikan 4 unsur bahan pangan yang akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat KPM. 4 unsur bahan pangan tersebut yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, jelasnya Sukarti. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur juga mengatakan bahwa dalam 2 minggu ke depan pihaknya melakukan verifikasi dan validasi data e-warung, sehingga kedepannya e-warung dapat mandiri dalam penyaluran bansos. Terkait Permensos nomor 5 tahun 2021, saya sedikit mendengar bahwa akan segera dilakukan dengan secara bertahap. Ya, terus untuk kelanjutan itu bagaimana? Langkah-langkah apa saja nanti yang diambil oleh Dinas Sosial dan tentu Pak Kadis sebagai tikor di Kabupaten Luwu Timur. Ya, jadi langkah awal tadi itu memang sengaja kami mengundang tim-tim yang ada, termasuk Satgas ya, Satgas dari Bapak Polres, untuk sama-sama mencermati Permensos nomor 5 tahun 2021. Nah, itu. Kedua adalah karena ada surat dari PMK ya, untuk menghendaki verifikasi validasi data e-warung, kita bisa maksimalkan 30 November sudah harus dikirim ke Kementerian Sosial untuk di-SK-kan data warung itu kembali ke daerah Kabupaten Luwu Timur. Dan saya sampaikan tadi rapat bahwa saya minta untuk 2 minggu ke depan ini kita lakukan verifikasi validasi data terkait dengan warung yang saya masukkan tadi itu, sehingga ke depan ini betul-betul kita harapkan penyaluran bantuan sembako ini bisa mandiri ya, dilakukan oleh masing-masing warung yang nanti mendapatkan SK dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, seperti itu. Oh, berarti nanti ini validasi data e-warung ini nanti dipilah-pilah di Pak Kadis, jadi dipilih-pilih mana yang betul-betul sanggup menjalankan program ini, karena memang di dalam aturan Permensos itu kan e-warung diberi hak untuk mandiri dalam mengelola warungnya sendiri. Ya. Jadi yang ada sekarang ini itu yang kita lakukan dulu, verifikasi validasi ya data-data warung yang selama ini melaksanakan program ini. Tapi itu nanti tim yang bekerja melihat bahwa mungkin ada yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga nanti itu akan kita usulkan untuk dilakukan penggantian ya, sehingga warung yang ada nanti betul-betul di timur ini sesuai dengan harapan kita semua. Ya. Oh iya, terakhir Pak Kadis ini terkait bantuan bansos ini kan selain membantu masyarakat juga kan sebagai peningkatan secara tidak sengaja sebagai peningkatan UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Ya. Tanggapan Pak Kadis sendiri terkait program bansos ini, Pak Kadis? Iya, harapan saya ini memang sebenarnya ini untuk menghidupkan usaha-usaha kecil yang ada kita di daerah ya. Contoh kecilnya misalnya telur saja. Kalau memang pengusaha-pengusaha keluarga kita di Luwu Timur ini ada, kenapa kita harus mengambil dari daerah lain ya? Sehingga kita maksimalkan nanti memang warung bekerja untuk bagaimana bisa mandiri, memanfaatkan potensi yang ada di daerah kita dalam hal usaha-usaha kecil menengah bisa
bekerja untuk melayani kebutuhan KPM kalau dia itu nanti dalam terdaftar sebagai warung ya Kabupaten Lutimur.